Iya, kita ke trending yang pertama, yaitu mahasiswi UNER ditemukan tewas. Ini ada informasi yang cukup mengejutkan kembali Betul ya, sekali. terkait apakah ini pertanda kembali bahwa Indonesia sudah darurat kesehatan mental. Jadi diduga bunuh diri dengan gas helium ya, mahasiswi kedokteran hewan UNER ditemukan tewas di dalam mobil. Iya, apalagi ini kondisinya pada saat ditemukan sangat memprihatinkan ya Naila ya, karena korban ini kepalanya tertutup oleh plastik yang juga sudah dilakban seperti itu, dan tapi ada juga selang yang terhubung dengan gas helium. Untuk itu pihak kepolisian sudah menangani ini, patut diduga bahwa korban ini melakukan bunuh diri meskipun otopsi masih dilakukan, Naila ya. Betul. Nah, Kanit Reserse Kriminal Polsek Warupolos Sidoarjo AKP Ahmad Yani mengatakan bahwa jadi pihak kepolisian ini menemukan beberapa barang bukti di TKP, yakni ada ponsel, dompet, dan tabung helium tadi ya. Polisi juga mendapati surat wasiat yang berisi permintaan maaf kepada keluarga ya, yang terdiri dari ada ibu, kemudian anggota keluarganya, paman beserta Sampai sahabatnya. paman juga ada dituliskan surat ya, yang isinya tentunya ini mengatakan kata sang korban ini jangan seperti dia, seperti itu ya, masih dalam penelusuran. Dan kenapa polisi juga pada akhirnya mengatakan atau menduga ini merupakan kasus bunuh diri meskipun masih dalam penyelidikan, pemirsa, ini dikarenakan pada saat ditemukan di dalam mobil tersebut itu tidak ada barang-barang yang hilang, dan juga korban ini tidak ada tanda-tanda adanya kekerasan atau penganiayaan, sehingga patut diduga ini merupakan aksi bunuh diri yang dilakukan oleh sang korban tersebut. Namun usianya juga masih sangat muda, masih 22 tahun ya. 22 tahun ya. Dan ini merupakan mahasiswi kedokteran hewan di UNAIR. Nah, aparat kepolisian tengah menyelidiki ya kasus mahasiswi Fakultas Kedokteran ini yang ditemukan tewas di dalam mobil yang diduga memang bunuh diri di halaman sebuah apartemen di Sidoarjo di dalam mobil ya pada waktu itu. Dan karena kasus ini juga sudah menjadi mencuat di sosial media pun, banyak juga warganet yang ikut berkomentar dan juga memberikan prihatinnya, karena apakah memang tekanan-tekanan yang terjadi di dunia pendidikan ataupun mahasiswa ini begitu tinggi, khususnya di Fakultas Kedokteran, sehingga ada aksi seperti ini. Kalau kita lihat juga belakangan ada juga beberapa anak muda yang memiliki kasus yang sama, berakhir dengan bunuh diri juga. Apa ini sebenarnya? Jadi penyebabnya apakah memang ada tekanan atau mungkin masalah pribadi yang melanda baik itu Gen Z ataupun milenial seperti itu? Sebelumnya memang kasus bunuh diri pada remaja ini cukup meningkat dalam beberapa waktu terakhir begitu ya. Seringkali ini kasus bunuh diri juga kemudian dialami oleh mahasiswi begitu, dan ini terus berlanjut. Belum kurang dari 2 bulan kita mendengar kasus serupa ini terjadi. Nanti kita akan tanyakan sebetulnya lebih jauh apa yang membuat remaja hingga dewasa ini kecenderungan bunuh dirinya itu tinggi untuk di zaman sekarang ini. Apakah pengaruh teknologi gitu ya, media sosial, atau apa yang seharusnya diperhatikan dari orang dekatkah, dari keluarga begitu ya? Patut menjadi perhatian kita semua agar orang-orang yang ada di sekitar kita ini bisa, kalau misalnya membutuhkan bantuan kesehatan mental, kita bisa bertindak lebih cepat ya Naila ya. Nah, kita juga melihat pemirsa, karena memang polisi sampai dengan saat ini masih menyelidiki untuk memastikan kasus mahasiswa UNER yang ditemukan meninggal dunia dalam mobil tersebut. Selain melakukan otopsi, polisi juga telah memeriksa sejumlah benda-benda yang ditemukan di lokasi kejadian. Polisi juga menyebut, Naila, bahwa ada keidentikan tulisan pada surat yang ditemukan dekat dengan jasad dengan catatan kuliah dari korban. Nah, apakah demikian? Kita ngeliat pernyataan dari Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Tisnarto Andaru Rahutomo dalam program Metro Siang tadi. Jadi memang dari temuan kami seperti gas helium, selang, kemudian surat pesan daripada korban itu kemudian menjadi titik balik kami langkah untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Beberapa hal yang kami harus pastikan, di antaranya kami sudah mewawancari keluarga korban. Kami datang ke apartemen tempat korban tinggal. Di sana kebetulan korban tinggal dengan adiknya. Jadi keterangan adiknya jam 3 sore hari Sabtu, dia korban berpamitan dengan adiknya, dia ingin pergi. Namun sebelum pergi dia memeluk erat adiknya. Saat itu si adik belum ada sinyalemen ini apa pelukan ini. Lebih lanjut, kami mencoba mencari keidentikan daripada tulisan korban. Di dalam apartemen itu kami menemukan ada catatan korban, catatan saat perkuliahan, dan kami temukan identik antara tulisan dengan
kertas yang digunakan untuk mencatat tersebut. Nah, penting juga untuk Anda ketahui bahwa informasi ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapapun untuk melakukan tindakan serupa. Jadi bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segeralah konsultasikan ke profesional seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Tentunya ini merupakan salah satu langkah yang bisa diambil jika memang Anda merasa Anda memiliki gangguan seperti itu ataupun permasalahan yang sulit dipikul daripada dipendam sendiri, kita tidak apa-apa ya untuk dapat menuju ke ahlinya langsung agar hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa terjadi seperti itu. Betul. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengapa kasus bunuh diri ini cenderung meningkat, begitu datanya juga sudah meningkat. Kita perlu penjelasan juga nih Febrian ya, dari psikolog anak dan remaja ada Mbak Novita Tandri yang sudah terhubung bersama kami. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang Mas Febrian, Mbak Naila, apa kabar? Kabar baik dan sehat selalu juga untuk Mbak Novita ya. Ya, Mbak Novita, ini kan kasus bunuh diri di usia yang muda seperti yang terjadi oleh mahasiswa UNER kan kian bertambah, mengisyaratkan bahwa Indonesia sudah darurat kesehatan mental. Apakah bunuh diri hanya dikaitkan dengan seseorang yang memang cenderung mengalami mental disorder atau bagaimana Mbak Novita? Banyak sekali sih faktor kalau kita bicara tentang suicidal thought ya. Jadi pikiran untuk bunuh diri sampai di titik untuk akhirnya memutuskan bunuh diri. Ya kalau dilihat di sini faktor-faktornya itu sangat beragam sekali. Faktor psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor biologis, perilaku bunuh diri yang sudah ada memang sebelumnya, dan ada satu tambahan dengan orientasi seksual. Jadi kalau kita lihat di sini faktor-faktor ini sangat beragam sekali dan biasanya tidak penyebab tunggal. Jadi gabungan akumulasi dari faktor-faktor yang lainnya. Yang perlu kita sikapi adalah meningkatkan awareness, kewaspadaan terhadap orang-orang di sekitar kita dan anggota keluarga di mana kita berinteraksi bersama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang ditunjukkan Mas Febrian, dan gejala yang ditunjukkan orang-orang yang mau melakukan bunuh diri atau punya pikiran untuk bunuh diri. Jadi ini terkadang tidak disikapi atau tidak pantau atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya kalau disikapi dari awal, biasanya itu bisa membantu mereka dalam pencegahan untuk melakukan bunuh diri ini atau menyakiti diri sendiri ini. Baik, Mbak Novita, menyambung pernyataan Mbak Novita, jadi gejala-gejala seperti apa sih yang harus dipahami gitu yang sudah menjadi sinyal bahwa ini mereka mengalami gangguan, depresi, dan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang dekat, Mbak? Sebenarnya biasanya akan kelihatan bahwa mereka itu tidak punya harapan. Orang hidup kan ada harapan, Mbak Naila, saya yakin juga yang belajar psikologi ya, harapan untuk punya memikirkan ke masa depan. Jadi hari ini saya bangun, saya semangat, saya mau menghadapi hari yang baru. Hari baru ini akan berada di hari yang lain lagi, yang baru lagi. Kalau keputusasaan, ketidakberdayaan ini ada di dalam diri seseorang, ini membuat dia merasa saya tidak punya harapan, hidup saya sia-sia, saya mau mengakhiri hidup saya. Lalu normalitas yang biasa dilakukan setiap hari itu berbeda. Jadi mereka punya gangguan biasanya makan, punya gangguan terhadap tidur, minat akan sesuatu menjadi menurun. Jadi biasanya suka sekali melakukan hobi atau minat yang biasa dia tekuni, itu menjadi orang yang tidak kepengen melakukan apa-apa. Membicarakan tentang bunuh diri, menyakiti diri sendiri, menunjukkan keputusasaan kepada orang-orang terdekatnya. Dan kalau ini kita bisa cermati, kita bisa hadir untuk mereka, ini sekaligus masuk ke dalam pencegahan. Mereka biasanya mau butuh untuk didengar. Jadi support system ini penting sekali. Jadi tidak mengecilkan pada saat orang menunjukkan emosional, perasaan mereka. Ada validasi perasaan di sana, Mbak Naila, Mas Febrian. Oke, kemudian Mbak Novita, ini bagaimana cara kita menyikapi adanya
copycat, suicide atau bunuh diri yang meniru yang terinspirasi dari pemberitaan. Ini pakemnya seperti apa bagi media massa dalam menyikapi pemberitaan tentang bunuh diri seperti ini, Mbak Novita? Iya, walaupun mungkin tadi di awal ada disclaimer gitu ya, bahwa ini bukan untuk ditiru, bukan untuk sesuatu yang dicontoh, tetapi memang orang-orang yang punya pikiran untuk menyakiti diri atau bunuh diri, biasanya malah ke-trigger pada saat melihat berita-berita seperti ini. Memang harus sangat bijaksana sekali dalam memberitakan ini. Dan yang kedua, karena di zamannya sekarang begitu mudahnya menerima informasi dalam sepersekian detik, info-info berita-berita seperti ini mudah sekali untuk diterima. Jadi bagaimana waspada, mawas diri waktu menerima berita ini, kalau merasa bahwa saya punya pikiran untuk melakukan menyakiti diri sendiri, tadi bagus sekali hubungi psikolog, hubungi psikiater, dokter yang bisa membantu kita tentang masalah yang kita sedang hadapi. You are not alone. Kita nggak sendirian. Bicara kepada orang yang terdekat yang bisa dipercaya menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya self-harm atau bunuh diri, Mbak Naila. Silakan. Dan seperti yang dikatakan Mbak Novita tadi, kenali dan sadari kondisi kejiwaan orang terdekat juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan, dan kita juga harus bijak ya memberitakan mengenai informasi tentang bunuh diri ini. Terima kasih psikolog klinis, psikolog anak dan remaja, Mbak Novita Tandri sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.